Dari ngumpulin botol itu bukan saya yang ngambil, itu teman saya yang ngambil. Padahal itu pakai mobil saya, truk merah dulu itu, saya ingat benar. Truk merah itu sudah saya jual untuk main perempuan. Kemudian saya beli lagi truk putih, saya jual lagi untuk ngawinin anak umur 3 tahun. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan unggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana balasan Rudi ya, saling balas pantun mereka ya, antara Saifuddin Ibrahim dengan Rudi Hanes terus berlanjut nih. Seru kamu Muslimin, lucu. Baik kamu Muslimin, demikian videonya. Kawan-kawan, makin kesini makin kesana ya, makin seru kawan. Kita bikin seru dong. Kan sudah aku bilang, yang pintar akan memperalat orang bodoh. Saya tahu pengikutnya bodoh semua diperalatnya. Demikian juga aku. Aku tahu pengikut series bodoh, aku peralat juga ya. Ya, itu mereka kan nggak sadar. Ya biarin aja. Orang mereka yang mau diperalat kok kan on. Nah, cuman sekarang kawan-kawan ada namanya Udin, Saifuddin Caikiti Terudin Udin ya. Tunggu, mana dia nih? Kawan ini saya nggak ngerti juga apa maksudnya kawan-kawannya. Dia seolah-olah teraniaya oleh karena saya. Dia nggak sadar dia yang menganiaya pertama sekali kepada saya. Ketika dia bilang, wah Rudi Hanes ini kalau berdebat itu untuk cari koin pertama. Baru bilangnya urusi istri dan anak Rudi Sumomora, jangan kau terlantarkan. Apa urusanku sama dia? Aduh. Nah sekarang Udin Caikiti membuat sebuah video kawan. Cuma videonya ini kasihan aku lihat dia. Semakin diluruskannya makin bengkok. Ngomongnya itu ngelantur-ngelantur. Tunggu ya aku tunjukkan ya. Kasihan aku. Tapi apa boleh buat ya. Sabar ya. Tadi saya live bersama Pak Effendi Usman ya di channelnya. Di channel apa TikTok dia ya. Dan di situ ya dia tanya berbagai hal sama saya jawab. Gak ada yang saya tutupi. Tapi itulah namanya orang berpihak sama series. Dibilangnya begini, iya bom Rudi, sebut juga series, ku bilang. Akhirnya sebutnya. Sekarang ku tanya dulu kalian kawan, apa kalian aku? Bukannya ada dia berbakti kepada kekristenan, justru dia menyesatkan Yesus bukan Tuhan. Yesus punya Tuhan. Makanya gue bilang, kadang orang-orang ini memang gak berotak lah, otaknya itu akut ya. Aduh. Mengucapkan hai ya. Jadi kawan-kawan aku kadang geli-geli lihat orang tidak ngerti apa yang mereka bicarakan tuh tidak ngerti. Aku hanya ngajak debat sudah. Tapi oleh si Edis diseranglah pribadiku. Masuk akal nggak? Itu kan nggak masuk akal. Effendi Usman kemarin live dengan kawan-kawannya. Mereka juga menyampaikan hal yang sama. Harusnya Edis ya kalau nggak terima tantangan debat ya bilang aja nggak usah berdebat. Tak perlu menyerang pribadi Rudi Hanes kan gitu ya. Lari ke sana, lari ke sini. Bahkan di grup itu mulai sadar semua orang waras. Kenapa Rudi Hanes buat pra-peradilan? Karena kalau sudah masuk pokok perkara nggak ada cerita. Rudi Sumomora pasti akan dihukum. Tapi kalau di pra-peradilan tidak bisa di stop. Meskipun untuk sementara waktu misalnya begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, mereka ini nggak paham semua ya. Makanya aku bilang ya udahlah namanya herder menggonggong-gonggong aja lah kalian situ. Aku santai-santai aja, penting aku dapat cuan lah. Aku bilang aja biar mati kalian. Dari mana? Dari apa lah viewers dari ini kan. Tambah stres orang nanti.
Habis gimana kawan? Ya. Kita bilang orang itu pintar, bunganya minta ampun. Seolah-olah Edis itu baru sekarang datang. Dulu dia unyu-unyu, aku bilang. Ya, ada tadi bapak-bapak itu bilang, Rudi kan pansos. Tunggu dulu, jangan bilang-bilang aku pansos, aku bilang. Edis itu yang pansos sama aku. Itu ada masih videonya, video lama, aku bilang. Wah, dibela si Edis. Aku bilang sama klien, aku bilang, kau kira fitnah Edis itu nggak kejam? Apa kau kira anak cucuku nggak melihat nanti sampai tua? Ya kalau mereka kuat, kalau nggak kuat bisa bunuh diri, tanggung jawab kau, aku bilang. Diam dia. Jadi kawan, cobalah kalian pakai otak kalian itu dengan baik dan benar ya. Posisikan pada posisi yang sesungguhnya. Jangan dulu kalian berpihak mati-matian. Aduh, kalau kalian langsung berpihak mati-matian, nggak akan ketemu kalian esensi daripada cerita itu, nggak akan ketemu kalian kebenarannya. Yang kalian temukan apa? Kebenciannya. Ya. Kebenarannya sampai kapanpun tidak akan kalian temukan. Oke. Nah, sekarang apa yang mau kalian andalkan dari Edis? Hanya menghujat. Aku pun bisa. Aku tak perlu pun menghujat, orang itu udah berkelimpungan ya. Nah, sekarang lihat Udin. Udin merasa aku yang menyerang dia dulu. Karena aku serang Udin tuh. Paham ya? Dia yang menyerang aku duluan, tentu ku serang dia. Wah, kamu kok kasih. Sekarang ku tanya kalian. Kenapa tidak ada yang mengatakan Judas Iskariot kepada Metatron si Bobby, botak biadab? Cobalah. Dia kan mengeluarkan datanya siapa juga. Mikana, bom, surombom, tempat anaknya, segala macam. Alah. Ya. Nah itu. Jadi kawan-kawan, ya begitulah kawan-kawannya. Jadi sekarang kita lihat Pak Udin Caikit ya. Kasihan aku lihat orang tua ini kawan. Tapi soknya minta ampun. Tanya dulu dia kemana donasi gereja Murtadin. Kan itu yang dibahas Pak Fendi Usman tadi sama Ibu apa namanya dia, Fatima. Ini orang ini memakan uang ngeri-ngeri kawan. Belum lagi kalau aku kasih tahu ada seorang pendeta mengatakan dia yang mengurus dia ini di penjara. Malah pendeta itu diburuk-burukan. Nah ini dia sama laku dengan Rudi Simamora. Kuurusi dia di penjara, aku diburuk-burukan. Ya sekali-sekali dikasihnya aku kebahagiaan, kenapa? 2 kali dia masuk penjara, masa sekalipun dia tidak pernah mengasih kebahagiaan? Ya dibilangnya iya bang itu sudah capek mengurus aku. Kan selesai kawan. Ini kan enggak. Malah terus dia berpolemik, selagi belum dikasih uang, berpolemik terus dia. Ngeri kawan, makanya sekarang aku ya efek dari itu ada orang minta bantuan tidak aku kasih lagi kawan. Udahlah, tata hatiku. Dulu ku buat babi 100 ekor ya 61 dikorupsi. Kalian bayangkanlah dulu tuh kawan, ngeri-ngeri ya. Ternyata kita berbuat baik nggak bagus. Ingat ya. Jangan pernah aku berkata sama kalian, andai kata Indonesia ini 100% atau katakan mayoritas Kristen, belum tentu dia lebih bagus dari Uclim. Bisa jadi kita lebih ngeri dari Uclim. Ini buktinya. Semua orang pintar karena si Edis memaksa diri tak berotak. Gak ngerti orang itu duduk posisinya bagaimana ya. Mereka itu jadi tak berotak kawan. Aduh. Nanti malam Pak Fendi mau bertanya sama aku tentang pengeluaran ya. Tadi sudah kujawab sebagian bahwa klaim Rudi Simamora tidak ada kukasih sama dia dan keluarga itu bohong. Sudah kutunjukkan tadi ya. Yang lain-lain nantilah. Karena memang donaturnya itu mengatakan tidak usah ditunjukkan namanya karena berbahaya juga ya. Nanti mereka kan bisa terimbas ya. Makanya aku nggak sembarangan buka. Kalau ada yang mengatakan buka-buka itu berarti Uclim itu kawan yang ingin. Wow, si anu ya donatur Rudi Simamora. Besok-besok Rudi Simamora kena itu dikejar itu kawan. Percaya kalian ya. Makanya sudahlah. Yang ini aja aku tunjukkan tadi ya. Nanti lagi pas dia sampai dia kan mau ke Sumatera Barat. Kalau dia sampai Sumatera Barat, nanti dia live. Ya disitulah saya klarifikasi semuanya di tempatnya Pak Effendi Usman. Jangan kalian bilang Pak Effendi Usman mendukung-dukung. Gak kenal aku Pak Effendi Usman ini kawan. Dulu dia membenci aku kali. Sama dengan Rudi Simamora membenci aku kali dulu kan. Akhirnya apa kata Rudi Simamora? Orang yang kubenci yang mengurusi aku dalam penjara. Masih ingat kalian tuh videonya kan? Nah itu.
Oke. Sekarang kita bicara Pak Udin Caikiti. Orang tua ini kawan tidak tahu diri nih. Dimakannya ini donasi gereja Murtadin. Tanyalah dia. Ya. Kapan dia live? Coba kalian tanya. Pak, gereja Murtadin kemana uangnya? Itu dari tahun 2019. Uangnya habis miliaran dimakan orang ini. Ya. Itu ditanyakan Pak Effendi tuh. Fendi Usman sama Ibu siapa tadi namanya dia? Lupa aku. Siapa tadi? Lupa aku. Itulah itu, ya. Sama-sama Murtadin. Kita dengarin ya. Masa kawan judulnya apa? Dituduhlah aku Rudi Iskariot mengancam mau masuk Islam. Masuk akal kalian dah? Kuancam aku mau masuk Islam. Kan tindakan bodoh itu ya. Aku lihatlah ya. Kalau kalian apakan aku masuk Islam. Pernah nggak terucap dari mulutku seperti itu? Video. Kalau ada terucap dari mulutku seperti itu, ku sembah si Udin ini. Udin najis teralala ini. Najis ini. Gak ada ku bilang aku mau. Aduh. Kan sudah ku bilang sama kalian. Kalau kalian bilang aku pindah agama, apa yang mau ku jawab ketika kalian bertanya? Kan ku bilang kan. Tahu gak kalian maksudnya itu apa? Aku sudah tahu ujung ke ujung. Terus apa yang mau ku jawab lagi? Ya. Dan apa yang mau ku tanya sama kalian? Aku juga udah tahu jawabnya, ya. Tapi itulah. Kadang aku ngeri-ngeri lihat orang ini kawan. Ini, aduh. Rudi Iskariot mengancam mau masuk Islam. Masa masuk Islam itu ancaman? Kembung orang ini kawan. Masuk Islam itu bagi orang Islam hidayah bukan ancaman. Bodoh ini bodoh kali memang Syudin ini. Ya. Aduh, cuman herannya dia bodoh tapi senang bangga. Ku bilanglah sama-sama pendeta-pendeta, mau kalian biaya ini? Uang yang kalian kirim dari Indonesia dibuatnya itu pergi sama perempuan. Ya. DNA-nya masih ada. Jangan kalian kira nggak ada. Aduh, blonde-blonde di sana kau kira nggak menarik hati. Ya. Sudahlah kawan. Kalian itu memang dimanfaatkan. Aduh, ya. Nah, kita lihat ini ya. Dikait-kaitkannya pula ada donaturnya dari Cirebon meminta. Baru tahu aku dia menebar isu itu. Pada ada. Paham kalian ya? Ini Udin Caikiti ini. Kita dengar ya. Ibu dari Cirebon yang meminta kembali uangnya karena bantuan itu dipakai untuk memperbesar dan membuat rumahnya mewah di Duri Riau sana. Udin Caikiti, kau aja nggak kenal ibu itu Udin Caikiti. Dan waktu pembangunan ini kan sudah disetujui itu. Kalau nggak di stop kan, aku bilang aku nggak bangun panti asuhan lagi. Karena apa? Karena penggemar mengatakan buat rumah anak terang. Dan dari dulu bilang kan aku mau tinggal di sini Udin Caikiti. Fitnah kau murahan makin bengkok. Tunggulah ya, kita lihat lagi. Ya apapun bagaimanapun keadaannya saudara Rudi, ya silahkan karena itu uang donatur. Tetapi kalau ada donatur yang minta kembali, kamu harus mengembalikannya. Udin Caikiti, donaturmu juga banyak mengingatkan kau kemana uang gereja Murtadin. Kau cop semua. Uang MKC diocopnya semua. Kasihan aku, aduh. Peruntukan dana tersebut tidak sesuai. Sebenarnya bukan itu, karena saya juga Saya juga kan. Jadi dia kawan menunjuk satu jari ke 4 jari ke saya juga kan ya. Kenapa orang ini memakan donasi gereja Murtadin? Tanyalah dia, kemana gereja Murtadin kau buat bilang. Aduh. memberikan hidup saya bagi Kristus. Saya tidak bekerja, saya tidak. Siapa ini? Ada yang telepon kawan. Zulfikar. Iya. Bentar ya. Bentar ya. Kalau saya mah santai. Alah. Semakin dibuatnya semakin hancur dia kan.
Lihat ya. Aku klik-klik gak mampu lagi orang ini nyerang aku. Tak apa-apa dibilang. Apapun yang berkaitan untuk mendatangkan harta dan kekayaan, bahkan ada yang membangunkan rumah saya, ada yang memberikan mobil, semuanya. Tetapi kalau dia minta kembali mobil, Cekiti, harta kau nggak ada lagi. Kan dia sudah mengaku dijualinya semua hartanya kawan untuk lari ke Amerika. Ini mulutnya ini berbisa ini. Ini munafikun ini kawan. Aduh. Munafikun laknatullah ini kawan. Apa yang mau dibicarakan orang nggak ada lagi punya dia. Aduh. telah diberikannya kepada saya. Kau urusi dulu Cai Kiti. Bilang dulu sama Cai Kiti nih. Kalau kalian nanti masuk, ketik-ketik di kolom komentar dia. Kemana uang gereja Murtadin? Bilanglah. Uang MKC belum angkat bicara loh nih. Kalau angkat bicara MKC mati orang ini. Mati dalam artian mati langka. Bagaimana dia mau mengembalikan MKC 1,5 M yang dimakani orang ini? Itu lebih parah. Kalau aku masih praduga orang kan 78. Itu sudah aku buat bayar pengacara, bisa dia di apa nanti tuh sama rumah orang aku laporkan. Tapi kalau orang ini kawan 1,5 M, bagaimana dia menjelaskan 1,5 M? Makannya ini lebih 1,5 M ya. Dia mengaku 3 hari 1,5 M. Berarti lebih dari situ ber-MM lah, nggak tahu kita ya, berember-ember. Ya. Ini bajingan ini. Cuman mukanya, karena mukanya seperti itu dan dia dari Islam ke Kristen, dielu-elukan orang Kristen, diundang ceramah, pembohong ini. Bukan tak tahu aku, aduh. Nanti ya, aku bacakan surat seseorang, tapi nggak usah aku sebut namanya. Nggak usah aku balikkan, ya. Dibilang ini, betul Abi terikat roh mamon dan wanita. Ku bacakan dulu ya. Aduh kalian ini. Bentar ya. Bentar. Awal fitnah Bu Ayu terhadap saya saat dia mau bayar DP rumah di Tangerang. Bu Ayah meminta saya untuk pinjam uang 800 juta ke donatur. Ini kelakuan si Udin. Ya. Saya tidak berani sampaikan ke donatur. Sejak saat itu dia sering fitnah-fitnah saya. Jadi Udin Caikiti ini kawan, tukang fitnah ini. Padahal orang ini yang membantu dia waktu di penjara. Sama nasib orang ini sama aku. Aku membantu Rudi semua di penjara. 2 kali aku nggak belajar dari pengalaman kawan. Dulu kan pernah difitnahnya aku sama Paulus, nggak kurusi dia. Aduh. Di Paulus dibilangnya gitu, ketika aku telepon nggak ada aku bilang gitu bang. Ku bilang ya bang urusi aku tanya aja ya. Ayu itu jahat, saya difitnah dituduh mau ceraikan dia dengan Abi. Keterlaluan. Padahal saya yang pontang-panting cari donatur untuk bantu Abi di lapas. Ya. Aduh. Dan bla 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 juga sharing saya minta kirim uang dari donatur. Jadi ngeri kan? Si Saipudin ini meminta seseorang ini suruh kirim uang ke, aduh dia enak hidup di Amerika itu, aduh ditilam yang tebal kawan. Tapi sungguh keterlaluan ya. Nah ini dia kawan. Cuma tidak usah aku kasih tahu siapa dia. Jadi itu benar ya. Jadi aduh, sudahlah kawan ya. Sekarang foto dia itu udah aku buat di Facebook, aku biarin aja. Kalau mau marah. Paling suruh datang Udin Caikiti. Mau kita analisa foto itu. Katanya dia unfal. Tahu kalian arti unfal? Coba ya. Unfal. Nah, ciri-ciri unfal kita lihat ya. Bentar ya. Anfal itu artinya henti jantung. Itu biar kalian tahu kawan. Ya. Perempuan itu bilang kan kemarin anfal. Itu kebohongan. Orang ini kan suka bohong kawan. Aduh, gayanya aja jadi penginjil apa segala macam. Pembohong.
Ah, mana ada orang Anfal wajahnya ceria gini, tiduran, senyum. Kalau Anfal itu minimal agak gitu karena menahan sakit. Ini enggak kawan. Mana ada orang Anfal terus dia berfoto senyum. Mana ada orang mengantar orang Anfal pakai tas bermerek. Aduh, mana ada orang Anfal tidurnya memeluk gini, yang bener aja lah. Ya. Tapi itulah Udin Caikiti ini nggak tahu diri nih, situ nggak tahu diri nih, kurang ajar ini. Tapi saya pernah berfoto dengan dia di kampung saya, diundang dia khotbah-khotbah kawan. Aduh, isinya hanya menjelek-jelekkan Islam, makanya orang suka. Sekarang kita Kristen ini sudah bergeser kawan. Orang tidak suka lagi dengar firman Tuhan, tapi lebih suka menghujat-hujat Islam. Dan lucunya, orang yang menghujat Islam diakui orang Kristen menebarkan firman Tuhan. Kan on. Apalah Syam ini. Malas aku. Saya kasih. Itu cara saya. Kenapa? Karena dia sudah nggak rela lagi dengan kehidupan saya. Sudah tak rela dengan kehidupannya. Kalau tak rela Udin, kau kembalikanlah dana gereja Murtadin. Itu aja, jangan banyak kali cakapmu. Gereja Murtadin itu penting loh itu kawannya. Dituduhnya orang membawa alat musiknya mencuri, ban dia pun tak jelas. Tunggu ntar ya. Ada fitnah murahan dia gini-gini, langsung aja lah. Ini video untuk memberikan pandangan dan pertimbangan untuk masuk Islam itu, bahwa itu nggak mungkin akan terjadi bagi orang Kristen karena akan kena kutuk oleh Allah di dalam. Nah, sekarang disuruhnya aku dibilang masuk Islam, tapi dibilangnya kejelekannya, kan lucu kan orang ini kan, tak apa-apa dijelek-jelekkannya. Tinggal lagi ya. Islam, saya akan memusuhi semua orang Kristen. Lari ke situ. Yang tetap di dalam ajaran Kristen harus dibakar berdasarkan ada seorang Muslim pun mana saya nggak mengatakan Muhammad ini ngawur, saudara. Haji ke Mekah, Muhammad bersabda, haju pendeta nggak ada lepas hujatan dari mulut lo. Kita ulang ya. Dan itu saja kamu bangun rumah pribadi, dan itu semua kamu menghasut, memfitnah semua pendeta, nggak ada lepas hujatan dari mulut lo. Saya geli melihat orang tua ini kawan. Dia penghujat, dibilangnya aku menghujat pendeta. Memang ku kritisi pendeta, salah. Ya orang tuh keberatan bilang lah. Aku kan mengkritisi. Masa mengkritisi tidak bisa? Aku orang Kristen, tentu ku kritisi ajarannya. Ini pun lawak Udin Caikiti ini. Kamu bilang Edis bala-bala bili-bili bolo-bolo. Sop katul bekatul. Lihat mau cari namanya susah. Ada lagi nama saya Saifuddin Cakititi apa namanya? Caikiti. Ini pintar ini Rudi Yohanes ini, saudara-saudara. Oh memang pintar lah. Tolong ya Rudi, kamu ini ini ya, hati-hati kamu ya Rudi. Kenapa harus hati-hati? Ini apa lagi nih? Ada Rudi Yohanes itu apa? Dia bilang, kembali ya, tadi saya membahas tentang Udin Caikiti. Akhirnya mengakui Udin Caikiti skandal terhadap seorang wanita. Katanya saya mempunyai skandal dengan seorang hamba Tuhan katanya. Jadi dia permainkan terus video-video saya yang diambil, dicampur-campur, kemudian dia tahu alamat saya di sini. Dia kasihan sama istri saya karena lihat ya,
Dia tidak mengakui skandal. Padahal wanita itu kemarin udah berkesaksian. Saya diajaknya menikah. Dibilangnya dia sudah duda, udah diceraikannya Ibu Sarah. Padahal belum. Kan memang on kawan, tidak ngerti apa yang dia ucapkan ya. Aduh. Apa namanya kalau dia sebut karena istri saya anak-anak saya masih di Indonesia semua, semuanya karena hanya saya di Amerika ini. Dan dia kasihan sama istri saya karena dia sering nelpon dengan istri saya untuk... Nah, sering nelpon katanya aku kawan. Aku tak pernah nelpon ya. Sekali waktu orang ini ada masalah di telepon, itulah video kesaksian itu ya. Dan di situ orang yang diburukkannya itu kan tak terima. Namanya tidak usah sebut. Udah. Sesudah itu oleh orang ini kawan. Amerika mereka bertelepon. Sesudah itu difitnahnya istrinya sedemikian rupa kan. Makanya di videonya bilang, kalau kau mau ngambil rumah kami ambil. Ya karena di tempat istrinya, dia benci sama istrinya. Ada videonya dulu kok. Cuma udah dihapusnya ya, Saifuddin TV itu. Di situ kan dia marah-marah, mencak-mencak sama istrinya, dibilangnya anak Pak MKC selingkuh sama istrinya. Aduh, ngeri ini kawan ya. Kebenaran tidak jelas karena ditinggalkan dia di Amerika. Dulu kukira dia ditinggalkan Amerika itu trik agar orang membebaskan Ibu Sarah pulang ke rumahnya, terus diam-diam nanti dibawa anaknya. Rupanya enggak. Buktinya ibu kemarin itu, ibu apa namanya nggak tahu ya, mengajak dia ini diajak nikah sama sama ini Pak Udin Cakiti, ngajak dia nikah. Ya luar biasa kawan, sudah setua ini masih kuat juga mengokang ya. Kokangannya dahsyat kawan, dahsyat. Kalau tempat kami bilang opung sitalia, nama tua pengoliulion gitu. Aduh. Aduh. Inilah dia kan. Tahap apa baru dibilangnya saya mau berdebat sama Rudi kalau dia masuk Islam. Saya akan kirim jet tempur Amerika. Lihat ya, ngomongnya udah ngawur kawan. Cari berita tentang saya. Mana ada aku cari berita tentang dia sama istrinya. Ngarang aja ini. Dia benci kali sama istrinya sekarang kawan. Makanya dibilangnya biarin aja lah gitu ya. Kamu tahu nggak alamat istri saya? Kau tahu nggak alamat? Aku nggak perlu tahu. Ngapain? Kalau di Indonesia kawan, aku nggak pernah mengasih tahu alamat orang. Kalau di Amerika kawan, itu kan aduh sudahlah. Kalau di Amerika itu sudah enak lah ya. Jadi itu kawan ya. Inilah orang-orang banyak tidak tahu ya. Kalau di Amerika itu aduh nggak bisa sembarangan kawan, tenang aja. Tapi bisa jadi nekat orang kan, santai lah. Rumah istri saya, rumah saya sekarang ini dan anak-anak saya itu ada di Hazel. Dia aja membocorkan alamat istrinya. Kenapa? Karena dia benci sama Ibu Sarah. Orang ini mengerikan kawan. Dia benci sama Ibu Sarah. Ditunjukkannya alamat Ibu Sarah agar apa? Agar nanti datang kaderun-kaderun yang ganas itu ke rumah Ibu Sarah. Kan itu maksud Syudi ini. Jahat ini kawan, jahat. Tapi kalau dia masih cinta, tidak akan dikasih taunya rumah Ibu Sarah itu. Dikasih taunya pura-pura dilimpahkannya ke aku. Mana dong kosku mau ke Jakarta mengejar mencari tahu tempat istrinya kawan. Ini kawan. Disebutkannya alamat istrinya. Jahat kan? Di Hazel nomor 15A. Nomor 1 blok B blok B 15A. Itu nomor rumah saya. Kamu cari saja anak-anak istri saya. Kalau kamu mau hancurkan keluarga saya, silakan. Ya kan? Muslim. Muslim. Yang harus kita hindari semuanya. Dan jangan menyenangkan hati dengan mengikuti model-model seperti si Rudi Iskariot ini. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh dia, kukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari, seperti Daud menari. Asal goblek, asal jeplak
kata orang Betawi, asal buka mulut diejek, dihina. Kan cuman baru kata-kata, kan cuman baru fitnah, kan cuman buka-buka YouTube, kan cuma buka-buka data yang gak jelas, kan cuma nonton baca ya foto-foto editan. Bagus, bagus. Memang tujuan saya ini, ya, misalnya saya biar kelihatan saya miskin dan susah, saya mengumpulkan botol yang mungkin 2 atau 3 bulan itu botol, kemudian saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya berantakin, kemudian saya kumpulkan botol-botol itu, lalu saya bawa ke tempat recycle. Dan hanya sekali itu, lalu ramai beritanya itu, Saifuddin Ibrahim sudah menjadi pemulung. Nggak apa-apa, congor doang, ngaco lu. Walaupun waktu itu dapat $45 sama dengan 800.000, bukan 500.000. Dari ngumpulin botol itu, bukan saya yang ngambil, itu teman saya yang ngambil. Padahal itu pakai mobil saya, truk merah dulu itu, saya ingat benar. Truk merah itu sudah saya jual untuk main perempuan. Kemudian saya beli lagi truk putih, saya jual lagi untuk ngawinin anak umur 3 tahun. Jadi saudara-saudara, mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Tuhan Yesus dihina dan diejek. Sampai sekarang ini, Tuhan Yesus katanya ngawinin anak umur 3 tahun. Tuhan Yesus menikah. Cuma mereka tidak berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berzina. Hanya mengatakan Yesus anak hasil zina. Begitu hebatnya kuasa dunia hari ini. Hanya sekata itu yang diminta sebagai saksi, itu pun tidak berani. Dan Anda tahu, orang Kristen yang bersaksi sebagai saksi yang meringankan, malah memberatkan saya, itu pendeta. Pendeta Maksi namanya. Dia bersaksi, malah memberatkan saya. Tapi mereka mengira bahwa dengan bersaksi seperti itu, bahwa dia ingin hidup yang enak. Dia mengira bahwa dengan membuat saya lama di dalam penjara, dia akan bisa menguasai. Memang dia menipu saya banyak. Menipu, bukan menipu saya, menipu uang yayasan. Itu saudara saya itu. Tapi dia apakah masih hidup atau sekarang atau enggak? Tapi saya sangat percaya dia akan terpuruk hidupnya selama-lamanya. Karena menipu ini uang Tuhan. Ini milik Tuhan. Yayasan ini adalah cara Tuhan. Orang-orang memberikan bantuan kepada yayasan ini. Indonesian for Christ. Mereka mengira bahwa saya akan malu. Bahkan akan menghentikan. Dia memang banyak uang. Makan uang itu 1,5 M. Uang yayasan. Saya hanya tinggal mendapatkan sisa-sisa tanah dan gedung. Ya. Seperti Ahmad Saroni, saudara-saudara. Dia mengira bahwa kekayaan itu akan membuat dia mengira bahwa dengan banyak main perempuan, memuaskan hasratnya, bahkan istrinya sendiri itu mempunyai alat untuk sekna itu, karena nggak puas semuanya. Istrinya dan Ahmad Saroni mencari banyak wanita.
Ditemukan cerita-cerita dan dia merekam hubungannya dengan perempuan itu. Dan begitu banyak perempuan yang dia hubungin, dia main di dalamnya itu. Bahwa dengan melakukan itu dia akan puas. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Nah, demikian tadi kaum muslimin nih. Menambah kuantamnya si Udin. Jadi si Udin sudah mulai menyindir-nyindir sekarang ya. Modelnya dia main cantik, dia main sindir. Itulah sama-sama apa ya, kalau menurut saya Saifuddin Ibrahim itu mulutnya lencer ya kan. Nah, Rudi pun tak kalah gitu. Sama-sama macam perempuan. Yang pada akhirnya mereka saling saling apa ya, saling buka aib satu dengan yang lain. Nah, namun di sini kalau Saifuddin Ibrahim ini memang ya gimana ya? Memang kalau menurut saya sih manusia tidak waras dia ya. Jadi apa yang disampaikannya, apa yang dilontarkannya dari lisan bodohnya itu hanyalah kebodohan ya. Hanya sesuatu yang mempermalukan kekristenan itu sendiri ya, yang membuat malu dirinya sendiri sebenarnya. Karena apa? Dari apa yang disampaikannya itu semuanya aib ya, dan aib dia sendiri gitu. Di samping dia mengkotak-katik urusan orang lain, dia sendiri juga adalah seorang yang rakus dengan duit itu ya. Bahkan Rudy Hanes ini tadi mengesahkan bahwasanya si Saifuddin Ibrahim ini pernah meminta uang sama donaturnya ya, menyuruh seorang pendeta. Nah, pendeta itu tidak mau memintakan, akhirnya dimusuhi. Nah, akhirnya Saifuddin Ibrahim pun membuat balasan dan memberitahu siapa pendeta itu kan itu. Nah, ini kan saling apa ya, pamer kebodohan saja sebenarnya. Kita bikin ngakak gitu ya, umat muslim nonton itu masih senyum-senyum sampai ketawa guling-guling. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب